10 tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Urutan yang pertama dari 10 ini adalah keluarnya Dajjal. Ini urutan pertama. Dajjal, jemaah sekalian, adalah diambil dari kata-kata Dajjala yang berarti kekacauan. Ciri-ciri Dajjal disebutkan dalam banyak hadis yang sahih adalah mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian dia orangnya memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya tertulis 3 huruf kafara. Semua orang yang ngerti tulisan Arab, tidak ngerti tulisan Arab akan bisa tahu dan baca itu kafara, kufur. Rambutnya keriting dan orangnya tinggi besar. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah. Walaupun kalian harus lari ke gunung, dia akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Kata Nabi SAW, 40 hari itu sehari seperti setahun, sehari lagi yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari kalian. Dia akan keliling muka bumi semuanya, dan kata Nabi SAW, seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Tidak tertinggal satu lorong, gang, jangankan kota atau desa, kecuali Dajjal akan masuk ke dalamnya, kecuali Madinah dan Mekah. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah malaikat menghenuskan pedangnya dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Pada saat dia tiba di Palestina, waktu yang bersamaan di kota Madinah berkecamuk. Kaum muslimin sepakat semua keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya. Keluar dari kota Madinah satu orang yang namanya seperti namanya Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, dan dia dari turunan Nabi SAW juga. Dan orang ini punya julukan Mahdi, dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Pada saat dia tiba di Mekah, dibaiatlah oleh banyak kaum muslimin, tidak disebutkan jumlah pasukannya, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Lalu keluar tanda-tanda kiamat 3, langsung berentetan semua. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Bayda namanya. Hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya. Dikatakan Isa alaihissalam akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air. Maka dia pun turun, lalu kemudian dia masuk, dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa, dan mereka sudah tahu ini masanya keluarnya Dajjal, ini Mahdi sudah ada. Mereka tahu akan turun Isa, sudah ada informasi seperti saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang. Itu muslimin di zaman itu sudah tahu semua. Sholatlah mereka, kemudian mereka menuju ke Palestina. Ringkas cerita adalah Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Babulut. Dajjal mengatakan, bukakan pintu gerbang, mereka tidak akan mampu melawan kita karena pasukannya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Dajjal faham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa alaihissalam, dia lari dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan semua. Mereka anggap Dajjal Tuhan, mereka anggap Dajjal orang yang perkasa lah, orang yang kebal lah, beragam macam kelebihan. Mereka kaget pada saat mati, maka bertebaranlah mereka dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan di atas batu. Kemudian batu dan pohon akan memberikan penjelasan, hai muslim, ini Yahudi, bunuhlah. Maka dibunuhlah pada saat itu mereka. Lalu Nabi Isa alaihissalam memimpin di muka bumi, dan kata Nabi SAW, pada saat itu Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW akan masuk ke semua rumah di muka bumi, gak tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadis sahih. Maka Nabi Isa alaihissalam memimpin pada saat itu, disebutkan dalam hadis 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam. Semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi muslim. Setelah itu keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang keempat.
yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting dan mereka memiliki poster yang umumnya seperti poster manusia. Ada hadis yang berbunyi mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya Sungai Tibria, airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW, mereka semua minum air sungai itu, dan yang terakhir dari mereka datang sudah nggak dapat air. Artinya air sungainya habis diminum. Bayangin berapa banyak jumlahnya. Pada saat itu Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman kepada Isa, berkata, wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya, termasuk Isa alaihissalam, nggak bisa mengalahkan. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya. Jadi memang Ya'juj ini ciri khasnya, kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja. Jadi bukan seperti manusia normalnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Sampai-sampai kata Nabi SAW tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kecelakaanlah bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Kata Nabi SAW, kecelakaan bagi orang-orang yang Jazirah Arab karena telah terbuka dari lubangnya Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Udah kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Pada saat mereka keluar, maka mereka akan mulai membuat kerusakan. Kata Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Ya'juj Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui. Bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa alaihissalam pun akhirnya berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu pun Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing, banyak sekali yang menimpa tubuh-tubuh mereka. Setiap orang satu, dan itu membuat mereka mati. Kemudian setelah itu Isa alaihissalam memimpin lagi di muka bumi sampai beliau meninggal. Setelah Isa alaihissalam meninggal, kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan tanda-tanda kiamat besar yang kelima. Yang kelima ini adalah keluarnya hewan atau binatang melata. Binatang melata ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwasanya Allah SWT akan keluarkan, tapi tidak disebutkan dari bumi mana dia keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Allahu a'lam bagaimana. Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasihatin dan mengingatkan mereka. Yang tidak mau beriman, dalam hadis dikatakan dicap oleh hewan tersebut. Allahu a'lam dicap seperti apa, sehingga ketahuan mana yang kafir, mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi tapi tidak disebutkan berapa lama. Lalu kemudian Allah lenyapkan si dabbah ini. Kemudian datang tanda-tanda kiamat yang ke-6. Tanda-tanda kiamat yang ke-6, 6, 7, 8 itu berentetan semua. Longsor besar di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Ini tanda-tanda kiamat terjadi serentak. Sudah 8. Kemudian terjadi yang ke-9, keluarnya api dari negeri atau dari kota Aden. Kota Aden ini di Yaman ya. Tentu hadis menjelaskan tentang masalah api yang keluar ini, artinya api bukan main-main. Ini bukan kebakaran sebuah masjid atau sebuah bangunan 10 tingkat. Api ini bisa menghalau manusia untuk jalan karena panasnya. Sebagian riwayat menjelaskan api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar
dan dari seluruh pelosok dunia bisa kelihatan. Kita bisa bayangkan bagaimana yang akhirnya akan menggiring atau menghalangi orang-orang untuk jalan, susah. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka nggak bisa jalan, tidak bisa ada penerbangan, tidak bisa ada orang jalan karena panasnya bumi ini dari api tersebut. Dan itu memang kemungkinan besar akan keluar satu waktu, Allahu a'lam kapan. Dan yang terakhir, tanda-tanda kiamat sebelum ditiup sangkakala adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan ini sudah terakhir sekali. Makanya kata Nabi SAW, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya selama yang lain itu masih ada, masih bisa taubat. Kalau sudah itu, sudah sulit. Ini tanda-tanda kiamat. Sebagian ulama memasukkan tanda-tanda hari kiamat kecil, ada yang masukkan tanda-tanda kiamat besar. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah keluarnya Dzu Suwakatain. Ada orang dari negeri Habasyah dikenal dengan Dzu Suwaka. Dzu Suwaka ini sak artinya betis. Diberikan julukan Dzu Suwaka karena betisnya sangat kecil. Orang ini, Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW akan menghancurkan Ka'bah. Dan kata para ulama pada saat itu memang manusia sudah sunyi, nggak ada lagi yang datangin Ka'bah. Orang-orang sudah lalai, gitu kan. Keluarlah orang ini. Makanya sebagian ulama masukkan dia tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenam. Ditambahkan ini yang ke-11 atau ini yang ke-10, terbitnya nanti kiamat yang ke-11. Kata Nabi SAW, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, yang kedua, yang berhubungan juga dengan tanda-tanda kiamat, ada yang memasukkan kiamat kecil, tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal itu adalah orang dari asli suku Madinah yang sedang mengembala kambing. Kata Nabi SAW, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, semua orang sudah mati, tinggal dia sendiri, tapi dia nggak tahu. Dia lagi mengembala kambing, kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah, ditemukan semuanya tidak ada kehidupan, nggak ada orang, nggak ada binatang, nggak ada apa-apa, tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itu dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir meninggal sebelum ditiup sangkakala terakhir. Allah